Dari mana asal gagasan firman menjelma manusia? Jejaknya ternyata jauh sebelum Kristen. Mereka punya satu ayat di dalam Gospel Yohanes yang mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, terus ada lagi ayat firman yang mengatakan, dan firman itu telah menjelma jadi manusia. Menjadi firman manusia. ada Allah, firman itu adalah Allah, menjelma jadi manusia. Iya. Nah, kalau kita di Islam memandang sosok Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu kan diciptakan hanya dengan firman Allah, hanya dengan kun. Kun fayakun. Semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, juga diciptakan dengan kun, maka jadi fayakun, kan itu. Penerjemahan yang tadi yang Yohanes 1:1 itu sebenarnya boleh dikatakan kalau kita tidak mengkritisi susunan kata-katanya, Ya. berarti di situ sebenarnya bisa juga diartikan Tuhan itu menggunakan firman-Nya menciptakan Yesus atau Tuhan Nabi Isa. berfirman. Tuhan Maka berfirman. jadilah makhluk bernama Isa. Ini kalau kita mau cari titik Iya, iya. temunya gitu. Tapi karena dipengaruhi Helenisme, kemudian paganisme dan Platonisme. Jadi ya mix ini ya, Betul. mix antara tiga. Nah, apa itu Helenisme, apa itu paganisme, dan apa itu Platonisme? Gini tuh. Helenisme itu diambil dari nama Dewi Helen. Ya. Kalau di sistem kepercayaan Helenisme itu ada dewa yang paling tinggi namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang boleh dikatakan apa ya? Celamitan gitu. Ya. Dikit-dikit menghamili siapa gitu. Ya, ya. Menghamili Dewi siapa punya anak Dewi Helen. Ya. Menghamili siapa punya anak misalnya Hermes. Ya. Punya anak Hermes. Ya. Hermes sekarang jadi merek Harus tas. jadi branded. Menghamili manusia bernama Danae, perempuan punya anak Perseus. Ya. Mengambil perempuan lain Hercules. punya anak namanya Hercules. Nah, sistem kepercayaan ini disebut dengan Helenisme yang menjadi budaya dari bangsa Yunani yang diterapkan di daerah Mediterania ketika Raja Alexander Agung menguasai daerah situ. Masuk ke dalam, saling mempengaruhi. Masuk ke dalam, Itu ya. Helenisme. Itu Helenisme. Kalau paganisme Romawi, Ya. mereka punya dewa yang namanya Dewa Jupiter, Ya. tapi tidak seperti Zeus, tidak anaknya tidak sebanyak Dewa Zeus. Punya anak namanya Merkuri, contoh. Nah, putra-putra Jupiter ini oleh orang Romawi juga dianggap sebagai Tuhan. Tuhan. Jadi orang Yunani, orang Romawi percaya bahwa ada dewa yang supreme, ada dewa yang di bawahnya rendah, di bawahnya lebih rendah, terus kemudian bisa punya anak dari manusia. Mereka juga setengah manusia, setengah dewa. Jadi buat mereka manusia yang lahir dari dewa, otomatis dia punya kelebihan dari manusia yang biasa. Ya. Itu Helenisme, paganisme, dan Platonisme. Platonisme. Platonisme ini adalah penerus daripada filosofi Yunani. Ya. Ya, yang tadi saya sebutkan ada Aristoteles, nanti ada Socrates, Socrates, ada Plato, ada Philo dan sebagainya. Itu yang mereka menggunakan tadi yang saya tanya. Ada apa namanya semacam kayak pemikiran-pemikiran. Contoh ada kata logos. Logos itu adalah firman. Ya. Firman itu yang dikatakan sebagai pikiran daripada seseorang yang menjelma menjadi sesuatu yang dianggap nyata gitu. Itu yang diadopsi oleh Kristen. Dari logos berubah menjadi Menjadi manusia. manusia. Gitu, Ustaz.